Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Komalasari. Saya dari PGMI 4B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Manajemen Display Kelas yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan antara hubungan dan perbedaan pengelolaan kelas dan pengajaran. Nah, untuk jawabannya yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang real untuk mewujudkan suatu kondisi proses atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan pengajaran atau belajar mengajar, tidak menggunakan pengelolaan kelas yang baik, maka kelas itu tidak akan efektif dan tidak tercapai tujuan-tujuan pengajaran yang diinginkan. Dengan pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya tujuan pengajaran atau proses pembelajaran yang baik. Di mana pengelolaan kelas memberikan pengaruh yang positif bagi proses pengajaran atau pembelajaran. Untuk perbedaannya yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang erat hubungannya. Namun dapat dibedakan, pengelolaan kelas tekanannya lebih kuat pada aspek pengaturan atau manajemen lingkungan pembelajaran, sementara pengajaran lebih kuat berkenaan dengan akses mengelola atau memproses materi pelajaran. Pada akhirnya, dari kedua aktivitas tersebut, keduanya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan pembelajaran. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan keterampilan memberi penguatan yang positif dan keterampilan memberi penguatan yang negatif, disertai contohnya. Untuk jawaban yang kedua, yaitu keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan memberi penguatan positif dan keterampilan memberi penguatan yang negatif. Keterampilan pemberi penguatan mempunyai pengaruh terhadap proses belajar siswa, baik melalui kata-kata maupun nonverbal, seperti dengan isyarat-isyarat tertentu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap percaya diri siswa, kepercayaan diri siswa. Untuk keterampilan memberi penguatan yang positif yaitu suatu tindakan menyenangkan yang berupa pujian, hadiah untuk memperkuat suatu tingkah laku yang sudah baik dengan harapan tingkah laku tersebut dapat ditingkatkan serta berulang di masa yang akan datang. Keterampilan memberi penguatan positif itu contohnya itu ketika ada salah satu peserta didik yang mendapatkan skor paling tinggi, guru harus memberikan respon yang baik, seperti memberikan tepuk tangan atau memberikan hadiah kepada peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan negatif. Keterampilan memberi penguatan negatif, beberapa ahli yang mendefinisikan tentang keterampilan memberi penguatan negatif seperti Made Pidarta yang mengemukakan bahwa keterampilan memberi penguatan negatif adalah setiap stimulus yang perlu dihilangkan untuk memantapkan respon yang terjadi. Misalnya, tugas yang terlalu berat dihilangkan agar siswa tetap rajin belajar dan
pengertian ini dapat diartikan bahwa seorang pendidik sebaiknya menghindari tindakan yang membebani atau memberatkan siswa. Nah, karena tindakan ini akan menyebabkan anak didik tersebut membenci guru sehingga siswa tidak mempunyai motivasi untuk belajar pelajaran yang diajarkan guru. Nah, jadi guru ketika memberi tugas jangan terlalu membebani peserta didik. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu bagaimana cara guru mengenali kecerdasan, minat, dan bakat siswa dalam kelas. Nah, apa yang harus guru lakukan ketika sudah mengenali kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik tersebut? Nah, jawabannya yaitu dalam mengidentifikasi kecerdasan, guru harus memberikan tes kepada siswa seperti memberikan tes linguistik atau tes membaca dan bahasa yang merupakan bagian tes kecerdasan. Terus, tes spasial yaitu uji visual ingatan dan uji kemampuan dasar. Terus, tes naturalis yaitu tes yang meliputi gambar-gambar seperti gambar pepohonan, pemandangan. Nah, ada juga tes spasial, intrapersonal, dan interpersonal. Untuk mengetahui minat dan bakat pada peserta didik, guru harus mengamati kesenangan anak, amati kebiasaan yang sering diperlihatkan oleh anak atau peserta didik tersebut. Hal apa yang menjadi kesenangan anak tersebut? Karena hal tersebut merupakan indikasi bahwa anak tersebut berbakat dan memiliki minat lebih terhadap perilaku yang ditunjukkan terhadap hal tersebut. Nah, biarkan anak mengeksplorasi kemampuannya. Biarkan anak mencoba berbagai hal. Karena dengan demikian, anak tersebut berusaha menemukan bakat yang ada pada dirinya. Perkenalkan anak dengan berbagai bidang. Perkenalkan anak dengan banyak bidang seperti sains, seni, olahraga, teknologi, bela diri, dan lainnya. Dengan begitu, ia akan mengenal banyak hal dan meningkatkan peluang untuk menemukan kriterianya. Lakukan tes bakat anak. Cara mengetahui bakat anak yang cukup ampuh dan efektif adalah dengan melakukan tes bakat anak. Tes bakat anak ini tentunya berbeda dengan tes IQ. Jika tes IQ menunjukkan tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan atau umum, sedangkan tes bakat ini memberikan informasi terkait kecerdasan khusus. Nah, jika guru sudah menemukan minat dan bakat pada peserta didik, guru dan orang tua peserta didik bekerja sama untuk mengembangkan minat dan bakat pada diri peserta didik. Nah, guru dan orang tua peserta didik harus berkomunikasi dengan baik. Nah, hendaknya guru mengarahkan minat dan bakat tersebut agar lebih berkembang pada diri peserta didik. Nah, guru memberikan dukungan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik. Contohnya ketika peserta didik berbakat dalam lomba olahraga, hendaknya guru mengasah kemampuan olahraga tersebut pada peserta didik. Nah, untuk soal nomor 4, yaitu berikan satu contoh kasus dalam kelas tentang penerapan pendekatan resep dalam manajemen kelas untuk penyelesaian masalah manajemen kelas. Uraikan kasus dan penjelasannya. Nah, jawabannya yaitu pendekatan ini disebut dengan pendekatan buku masak karena berisikan rakitan daftar tahap apa yang harus dilakukan guru dan tidak harus dilakukan oleh guru di dalam bereaksi atas berbagai situasi bermasalah. Dan peran guru adalah mengikuti peran itu.
Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi, berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Dalam daftar tersebut digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang ditulis dalam resep. Nah, berikut tahap demi tahap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh guru. Yang pertama, selalu menegur siswa dengan empat mata. Jangan sekali-kali meninggikan suara pada saat atau pada waktu memperingatkan siswa. Jangan sekali-kali meninggikan suara. Nah, tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa. Jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Senantiasalah meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menjatuhkan hukuman. Nah, selalu meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada. Nah, tetaplah konsekuen dalam menegakkan peraturan. Nah, satu contoh kasusnya seperti ada seorang peserta didik yang membuat kegaduhan ketika sedang berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, dalam masalah tersebut, guru hendaknya membuka buku resep untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Contohnya, selalu menegur siswa empat mata, berbicara atau memperingatinya dengan lembut. Nah, soal yang kelima yaitu jika Anda sebagai guru SD atau MI, bagaimana cara Anda menghadapi siswa yang hiperaktif dan pendiam di dalam satu kelas yang sama? Pendekatan apa yang Anda gunakan? Jelaskan mengapa. Nah, untuk jawabannya yaitu ketika saya menjadi seorang guru dan di dalam satu kelas tersebut ada peserta didik yang hiperaktif dan pendiam. Nah, untuk menghadapi peserta didik yang hiperaktif yaitu sebaiknya siswa hiperaktif tidak duduk di dekat jendela. Nah, kondisi jendela yang terbuka dan juga situasi lalu lalang di luar kelas yang terlihat melalui jendela bisa memecahkan konsentrasi pada siswa hiperaktif. Nah, posisi tempat duduk siswa hiperaktif di dekat guru dan juga siswa yang tenang. Nah, dan fokus pada pembelajaran. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi siswa hiperaktif untuk ikut tenang dan fokus. Nah, saat berkomunikasi dengan siswa hiperaktif, tataplah matanya agar ia merasa diperhatikan. Nah, jika siswa bisa kembali tenang dan fokus pada pembelajaran, maka guru bisa memberikan pujian kepada siswa hiperaktif tersebut. Nah, dan untuk menghadapi peserta didik yang pendiam. Nah, yang pertama, cari tahu alasannya mengapa dia menjadi seorang yang pendiam. Nah, cari tahu berbagai macam karakteristiknya. Nah, terus dalam kata lain harus sabar, pengertian, serta perhatian terhadap siswanya. Guru harus sabar, pengertian, dan perhatian terhadap siswanya. Yang kedua itu ajak siswa berinteraksi. Nah, ajak siswa berinteraksi sesuai minatnya. Siswa yang mempunyai karakter pendiam cenderung untuk tertutup kepada siapapun. Sebagai seorang guru, apalagi guru, sudah selayaknya tahu bagaimana membuat siswa tersebut menjadi terbuka. Nah, tetap minta siswa berbicara. Nah, siswa yang pendiam bukan berarti siswa yang cuek dan tidak peduli. Hanya saja ia cukup sulit untuk mengungkapkan tentang dirinya. Cobalah mencari topik yang ringan yang dapat memantik siswa untuk tetap berbicara, seperti halnya apa yang siswa tersebut sukai, hobi. Nah,
Setelah saya menghadapi peserta didik yang hiperaktif dan pendiam, saya akan menggunakan pendekatan kerja kelompok, yaitu dengan cara menggabungkan peserta didik yang pendiam dengan peserta didik yang hiperaktif agar peserta didik bisa terbawa atau bisa menyesuaikan suasana antar keduanya. Nah, dan saya akan menggunakan pendekatan kontekstual yang menerapkan tempat duduk untuk manajemen display kelas didasarkan pada pengalamannya.